Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LED merek Volleytron dengan ukuran 24 in dengan kerusakan. Nah, ini kondisinya mati total ya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita tes kerusakannya. Nah, sekarang saya colokkan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah saya colokkan ya. Nah, sobat-sobat, ini di lampu indikatornya tidak nyala ya. Nah, ini harusnya nyala merah ya. Ini menandakan TV standby, tapi ini tidak nyala ya. Nah, ini kondisinya mati total. Nah, sobat-sobat, biasanya kerusakan seperti ini yang kondisi mati total. Nah, biasanya ada di bagian rangkaian power supply ya. Nah, ini rangkaian power supply. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan buka dulu ya. Ini masih di baut ya. Saya akan buka dulu, kemudian saya akan ukur ya. Nanti kalau sudah ketahuan penyakitnya, baru akan saya kasih tahu ya, sobat-sobat. Nah, untuk itu akan saya skip dulu ya, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, setelah saya periksa dan saya ukur-ukur, nah ini ternyata kerusakannya ada di bagian power supply bagian primer ya. Nah, power supply bagian sekundernya bagus ya. Nah, yang sebelah sini ya, yang bagian sekunder. Nah, ini dioda-diodanya bagus ya, sudah saya ukur. Nah, ini bagian primer ya yang bermasalah. Nah, kemudian si transistor FET-nya ini ya, si transistor FET-nya ini kondisi bagus ya, kondisi bagus. Nah, ini kerusakannya ada di bagian IC driver ya, atau IC VWM. Nah, ini ya IC yang kecil ini ya, IC yang kecil sebesar kutu ya. Nah, ini IC-nya 6 kaki ya, sobat-sobat. Nah, ini tipenya tidak terlihat ya, walaupun saya menggunakan kaca pembesar, ini tidak terlihat ya tipenya. Nah, sobat-sobat, kalau misalnya IC PWM ini bagus, nah di kaki G ya, di kaki G di transistor ini harus keluar strom 4 volt ya. Tapi sudah saya ukur ini tidak keluar ya strom 4 voltnya. Jadi biasanya kalau misalnya tidak keluar strom 4 volt, nah biasanya kerusakannya di IC PWM ini ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, saya tidak akan mengganti ya si IC PWM ini dikarenakan saya tidak punya stok ya, tidak punya stok, dan ini kodenya tidak ada ya, jadi saya bingung. Jadi saya putuskan untuk mengganti menggunakan gacun ya. Nah, ini saya sudah siapkan ya gacun yang 5 kabel. Nah, sobat-sobat, untuk power supply ini jangan menggunakan gacun yang 3 kabel ya, itu tidak akan benar ya. Nah, ini ya. Nah, sobat-sobat, akan saya jelaskan ya, kabel-kabel yang ada di ini ya, di gacun ini. Ini akan saya naikkan dulu ya si kameranya. Saya geser dulu ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, di gacun ini ada 5 kabel ya. Nah, yang pertama ada yang warna hijau ya, ada warna hijau. Nah, yang warna hijau ini masuknya ke elko ya, ke elko 400 volt, ini yang bagian positif ya. Jadi kabel warna hijau masuk ke elko positif. Nah, kemudian ada warna putih ya, warna putih. Nah, ini masuknya ke IC autocouple ya. Nah, kemudian ada yang warna merah. Nah, ini masuknya ke PCC ya, PCC 12 volt sampai dengan 25 volt ya. Nah, kemudian yang warna hitam adalah ground ya, atau negatif dari elko 400 volt. Kemudian yang warna kuning masuknya ke ini ya, ke kolektor ya, ke kolektor atau ke transistor ini ya. Transistor ini yang bagian tengah ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan pasangkan ya, saya akan pasangkan. Nah, nanti setelah saya pasangkan, nanti saya tunjukkan ya kemana jalurnya. Nah, untuk pemasangannya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, kabel-kabelnya sudah saya pasang ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan kembali ya supaya lebih jelas. Nah, ini ya, yang warna hitam sama yang hijau ini dipasang ke elko ini ya, ke elko yang besar ini ya, yang ke elko 450 volt ya. Nah, ini yang warna hitam adalah bagian negatifnya, yang warna hijau adalah bagian positif. Nah, kemudian si ini ya, si yang kuning ini, nah dipasang ke ini ya, ke transistor ini ya. Nah, ini ke transistor ini yang bagian tengah ya,
yang bagian tengah atau bagian kolektor masuknya ke sini ya. Kemudian si kabel yang warna putih masuk ke IC ini ya, ke IC ini ya, IC autocouple ya. Nah ini masuknya ke kaki yang nomor 4 ya, kaki yang nomor 4. Nah kemudian ini ya yang warna merah PCC. Nah ini kita ngambilnya dari sini ya. Nah ini ya, ini jalur AC masuk. Nah ini ya, ini AC ya, maksudnya AC. Nah di AC ini ada yang resistor yang dipasang seri ya. Ini masuk ke sini ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. Nah supaya lebih jelas ya, saya dekatkan. Nah ini ya. Nah ini 1, 2, 3. Nah kita mengambilnya dari sini ya. Nah ini masuk ke sini terus. Nah ini ya, terus ke sini. Nah ini masuknya ke IC ini ya, IC PWM ini ya. Nah kita ambil dari di sini ya. Nah ini kalau misalnya saya ukur ini keluarnya sekitar 26 volt ya di sini. Nah kalau sobat-sobat mau pasang tinggal diukur dulu ya si strumnya sudah keluarnya berapa yang di sini. Nah sobat-sobat sekarang kita akan tes ya, kita akan tes. Nah ini untuk mengetesnya akan saya skip dulu ya, karena ini belum saya pasang pendingnya ya sobat-sobat. Nah untuk itu akan saya skip dulu. Nah sobat-sobat sekarang saya akan tes ya. Tapi untuk pengetesannya saya tidak akan pasang dulu si mainboard ya, dikarenakan takutnya strumnya masih over ya. Kalau misalnya strumnya over, takutnya si mainboardnya kena ya atau rusak. Jadi saya tes cuman power supply ya sobat. Nah sekarang saya akan tes ya, saya pasangkan dulu kabel ini ya, kabel yang ini yang bagian negatif ya, saya pasangkan di sini. Nah kemudian yang ini bagian positif ya, kita pasang di sini. Nah sekarang saya tes ya, saya colokkan. Nah lihat ya di ampermeternya keluarnya berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat-sobat sudah keluar ya 12 volt. Nah ini berarti kondisinya bagus ya. Nah sekarang saya tinggal masang ya ke TV-nya. Untuk pemasangannya akan saya skip ya, saya skip dulu. Nah sobat-sobat power supply-nya sudah saya pasangkan ya. Nah ini kabelnya. Nah sekarang kita tes ya, kita tes, mudah-mudahan langsung bagus ya, mudah-mudahan tidak ada masalah yang lain. Nah sekarang saya colokkan dulu ya listriknya. Nah saya colokkan, bismillahirrahmanirrahim. Nah indikatornya sudah nyala ya. Nah ini indikatornya sudah nyala, nyala biru. Nah sekarang saya tes ya. Saya pijit ya knob-nya, bismillahirrahmanirrahim. Nah sudah berkedip, kita lihat. Nah ini lampu backlightnya sudah nyala ya, kita lihat gambarnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat-sobat sudah nyala ya, sudah nyala, sudah bagus. Nah sobat-sobat itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.